beban di pundak Mu Chen bertambah, karena kemenangan Daluo kini berada di tangannya. Karena kepercayaan ini diberikan Dominator, Mu Chen dengan percaya dirinya siap menghadapi lawannya di pertandingan ketiga. Pertarungan pun terjadi, meskipun kesenjangan kelas Sovereign Mu Chen tetap bisa mengimbangi bahkan menekan Qin Bei hingga dia mengeluarkan Divine Art pamungkasnya, raungan singa dan gajah Mu Chen bersiap untuk melawan tangan Asyura Darah. Untuk mempertaruhkan hidup seseorang, tangan merah darah Asura jatuh dari langit seperti iblis dari luar angkasa yang mencoba memusnahkan semua makhluk hidup di bumi. Aura darah yang kaya meresap ke udara di seluruh dunia. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka melihat serangan habis-habisan Qin Bei. Bahkan untuk penguasa kelas 4 sejati, mereka hanya bisa menghindari ujung tombak serangan tingkat ini untuk sementara. Bagaimana Mu Chen akan menahan serangan semacam itu? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera bergeser saat semua orang melihat ke arah bayangan pemuda itu, yang berdiri di udara. Tiba-tiba, Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangan tepat di depan mata semua orang. Mengaum, teriakan resonansi naga dan gajah tiba-tiba menyebar dari laut berdaulat yang luas di belakang Mu Chen. Segera setelah itu, gelombang badai yang menjulang tinggi mulai berguling-guling dari laut yang berdaulat. Guyuran, seekor naga raksasa yang terbakar dengan api ungu dengan cepat keluar dari permukaan laut yang berdaulat. Selama kemunculan naga raksasa ini, gajah raksasa lain yang diselimuti petir tak berbentuk juga telah menembus permukaan laut. Naga dan gajah segera bergegas keluar dari laut berdaulat, dan kemudian mereka digantung di udara di atas Mu Chen. Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual yang kuat dan tak tertandingi dipancarkan dari dalam tubuh mereka. Untuk sesaat, bahkan udara berdarah yang menyapu mereka juga sangat encer. Ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya membeku saat mereka menatap pemandangan itu. Mereka bisa dengan jelas melihat kehebatan sarana Mu Chen. Untuk sesaat, semua orang diam-diam menahan nafas. Mungkinkah orang ini benar-benar mampu menahan serangan habis-habisan dari Qin Bei? Berdengung, naga dan gajah itu berdiri tegak di ufuk sebelum bertabrakan secara langsung. Segera, ada gelombang api ungu dan petir. Ketika dua jenis sinar cemerlang itu meletus, itu tampak berubah menjadi lingkaran cahaya terang yang dijalin oleh naga dan gajah besar. Dua energi spiritual dengan atribut yang sama sekali berbeda bergabung bersama dengan cara ini sebelum segera memicu badai energi spiritual yang mengerikan. Aureole naga gajah besar ditangguhkan di udara. Fluktuasi membawa semuanya pergi menyebabkan mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkedut. Namun, mereka masih bisa melihat bahwa meskipun gerakan Mu Chen sangat mengesankan, itu masih tidak memiliki kedewasaan untuk bersaing dengan telapak darah Asura Qin Bei. Di wilayah Daluo, ada ekspresi cemas di wajah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan hati para pangeran berdegup kencang. Jika ini sejauh mana langkah Mu Chen kali ini, itu mungkin tidak cukup untuk memblokir Qin Bei. Dominator dari Daluo tetap duduk di singgasana tanpa ada perubahan yang tidak biasa pada cahaya di sekitarnya. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak khawatir sama sekali tentang kekalahan Mu Chen. Di 100 wilayah pertempuran, Liu Tiandao berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia memandang aureole gajah naga yang terbentuk di langit di atas Mu Chen. Alisnya mulai berkerut, dan ada kerlip di matanya. Dengan mata semua orang tertuju padanya, Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat aureole naga gajah besar yang tergantung di langit di atasnya. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melawan Qin Bei hanya dengan menggunakan aureole naga gajah yang diciptakan melalui kohesi naga dan gajah. Jika pertempuran ini terjadi di masa lalu, Mu Chen akan kehabisan akal. Tapi sekarang dia telah berhasil mengintegrasikan Netherworld Thunder Heart, dia akhirnya bisa benar-benar melepaskan kekuatan 9 naga 9 gajah seni. Embusan udara putih keluar dari mulut Mu Chen sementara mata hitamnya berubah menjadi ganas. Tiba-tiba, ada perubahan yang tidak teratur pada segel di tangannya. Ledakan. Seketika, gelombang badai yang menjulang tinggi mulai berguling-guling dari dalam laut yang berdaulat, dan pancaran yang luar biasa meledak. Dua pusaran besar terbentuk di permukaan laut Sovereign dan segera diikuti oleh dua sinar cahaya besar yang melesat ke langit. Mengaum, tangisan naga dan gajah bergema di seluruh dunia sekali lagi.
Di dalam pancaran sinar, seekor naga dan seekor gajah melesat sebelum segera berubah menjadi dua sinar cahaya terang yang jatuh ke aureole gajah naga yang terletak di langit di atas Mu Chen. Bang! Bang! Mengikuti partisipasi naga dan gajah, aureole naga gajah, yang awalnya sudah besar, tiba-tiba mengembang dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang hebat juga terus meningkat. Pada saat ini, ada perubahan tiba-tiba pada ekspresi banyak orang. Ekspresi pucat muncul di wajah Mu Chen. Dapat diasumsikan bahwa saat ini sangat memberatkan baginya untuk sepenuhnya memanfaatkan seni gajah 9 naga 9 sejauh ini. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menopang dirinya sendiri. Aku tidak bisa melakukannya beberapa saat yang lalu, tapi bagaimana dengan sekarang? Sinar dingin di mata Mu Chen melonjak. Segera setelah itu, tanpa ragu-ragu lagi, dia menembakkan telapak tangan, dan aureole naga gajah yang sangat besar, yang terbentuk sebagai hasil dari kohesi dua naga dan dua gajah, segera meledak. Desir, dengan kecepatan yang tak terlukiskan, aureole naga gajah menembus kehampaan dalam sekejap. Pada saat semua orang bisa melihatnya dengan mata telanjang, aureole naga gajah itu telah muncul di bawah tekanan telapak darah Asura. Hancurkan! Qin Bei memanggil dengan tatapan tajam, dan energi spiritual di tubuhnya menjadi sangat berani. Tiba-tiba, telapak tangan besar, yang memiliki aura berdarah menembus udara di sekitarnya, mulai menekannya sebelum langsung menabrak aureole naga gajah itu. Ledakan. Pada saat tumbukan, seolah-olah dua meteorit merobek langit dan saling menabrak dengan kekuatan apokaliptik. Gelombang kejut, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menyapu semuanya. Segera, itu menyebabkan ruang itu dihancurkan, lapis demi lapis, sementara pecahan tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara luar biasa. Dampak dari gelombang kejut itu begitu besar sehingga menyebabkan orang-orang kuat dari kedua belah pihak segera bergerak. Tiba-tiba, layar energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkedip untuk membentuk pertahanan besar yang digunakan untuk menahan semua pecahan ruang yang menembak ke arah mereka. Adapun Mu Chen dan Qin Bei, yang berada di daerah dalam di mana gelombang kejut berasal, mereka buru-buru mundur ke badan surgawi berdaulat masing-masing, karena mereka takut terkena gelombang kejut yang menakutkan. Sosok Mu Chen jatuh ke grid solar Unding Body, dan dengan menggunakan pertahanan kuat yang diberikannya, dia berhasil menahan gelombang kejut serta semua pecahan ruang. Namun, ada luka dalam pada tubuh surgawi yang berdaulat. Dilihat dari potongannya, jika Mu Chen tidak memperoleh tubuh emas Daluo, hanya gelombang kejut saja yang cukup untuk melukai badan surgawi berdaulat. Sementara gelombang kejut mengamuk dengan liar, banyak orang yang perhatiannya terfokus pada pertandingan di langit. Sinar cahaya aureole gajah naga semakin bertambah ganas selama konfrontasi. Ketika kedua naga dan gajah itu mengeluarkan teriakan gila, aureole benar-benar mulai berputar dengan liar seperti gigi gergaji paling tajam di dunia. Namun, gigi gergaji ini diciptakan oleh naga dan gajah. Setelah menghadapi kematian yang menakutkan dari aureole naga gajah, retakan kecil benar-benar muncul dengan jentikan di telapak darah Asura itu. Tiba-tiba, ekspresi Qin Bei berubah. Retakan mulai menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam rentang beberapa napas, itu sudah menyebar ke seluruh telapak tangan merah besar itu. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi, dan telapak tangan merah besar itu benar-benar terbelah menjadi dua. Wow, suara keributan yang ketakutan bergema di seluruh dunia. Meskipun aureole naga gajah telah sangat redup setelah merobek tangan darah Asura, ia masih dapat mengunci tubuh surgawi Arhat itu dengan kecepatan yang mengejutkan. Jelas, Mu Chen ingin mengambil kesempatan ini untuk bergerak melawan Qin Bei. Ketika Qin Bei, yang berada di dalam Arhat Celestial Body, melihat tindakan Mu Chen, dia tidak panik, meskipun kulitnya pucat. Sebagai gantinya, dia mengertakkan gigi dan dengan cepat mengganti segelnya. Tangan darah Asura, yang awalnya terbelah menjadi dua, menjadi kecil ukurannya dan energi spiritual juga menjadi tidak teratur. Namun, itu tidak menghilang melainkan melesat menuju tubuh abadi matahari. Keduanya memilih untuk memulai serangan terakhir terlepas dari keamanan mereka sendiri. Banyak orang menyaksikan dengan mata berkedut. Kedua orang ini secara tak terduga sama kejamnya dengan keputusan mereka. Dong, aureole naga gajah adalah yang pertama melakukan serangan terhadap Arhat Celestial Body. Namun, pada saat benda itu dipukul, tubuh surgawi Arhat itu menghindarinya dengan menggeser tubuhnya. Jadi, ketika berkas cahaya itu menyapu,
setengah dari bahu tubuh surgawi Arhat segera terpotong. Pada saat yang sama, tangan darah Asura, yang telah terbelah menjadi dua, juga menamparkan dengan keras ke tubuh agung matahari yang tidak mati. Segera, cahaya keemasan yang memenuhi langit keluar, dan suara emas dan logam bergema di langit. Kedua benda surgawi berdaulat terlempar ke belakang 10.000 yard sebelum terhuyung-huyung berdiri. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergeser dan melihat munculnya dua jejak telapak tangan yang dalam di dada besar Great Solar Unding Body. Meskipun serangan ini mengejutkan, itu jelas bahwa pertahanan Great Solar Unding Body telah melebihi harapan semua orang. Sedangkan, ketika mereka melihat ke arah tubuh langit Arhat Kinbei, mereka hanya bisa melihat bahwa setengah dari bahunya telah terputus, dan energi spiritualnya bocor sambil menunjukkan tanda-tanda gangguan. The Sovereign Celestial Body mulai menunjukkan tanda-tanda disipasi. Sosok Mu Chen muncul sekali lagi di sampul roh surgawi dari tubuh abadi matahari besar. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Segera setelah itu, dia dengan lembut menyekanya sambil memperbaiki pandangan dinginnya pada tubuh surgawi Arhat yang terluka parah. Jelas, kedua belah pihak kelelahan karena telah mengerahkan diri sejauh ini. Bang! Dengan kilatan cahaya yang tidak menyenangkan di mata Mu Chen dan hentakan kakinya, Great Solar Unding Body, yang dipenuhi dengan luka, terangkat ke langit sekali lagi. Segera, itu muncul di depan tubuh surgawi Arhat dan dengan kejam mengayunkan tinjunya. Kinbei buru-buru mendesak badan surgawi Arhat untuk memblokir serangan itu, tetapi bagaimana badan surgawi berdaulat satu tangan akan memblokir serangan badan abadi matahari besar. Ketika tinju besar itu bergemuruh, itu segera mematahkan lengan Arhat Celestial Body. Itu juga menembus dada Arhat Celestial Body hanya dengan satu pukulan itu. Bang! Tubuh surgawi Arhat akhirnya mencapai batasnya, dan dengan keras, benda itu berubah menjadi titik cahaya di udara. Bayangan yang mengejutkan jatuh darinya sambil meludahkan darah dengan liar sebelum akhirnya mendarat dengan berat di puncak gunung. Kekuatan besar dari jatuh menyebabkan puncaknya berguncang hingga runtuh. Gemuruh. Saat gunung besar berguling, kam dari kedua sisi tiba-tiba menjadi sunyi. Mata mereka, yang sedikit melotot keluar dari rongganya, mengungkapkan betapa terkejutnya mereka saat itu. Tidak hanya Mu Chen memblokir serangan terkuat Kinbei, dia juga mengambil kesempatan untuk mengalahkan Kinbei untuk selamanya. Saat tubuh surgawi Arhat hancur, hasil pertempuran itu jelas. Namun, hasil itu bukanlah sesuatu yang diharapkan siapapun sejak awal. Di langit, Great Solar Unding Body juga diambang kehancuran. Akhirnya, secara bertahap menghilang, dan bayangan mengejutkan Mu Chen muncul dengan kulit pucat yang sama bersama dengan jejak darah kental di sudut mulutnya. Jelas, konfrontasi melawan Kinbei juga menyebabkan Mu Chen menderita cukup banyak luka. Dia memang sangat kuat, tapi untungnya, dialah yang tersenyum sampai akhir pertempuran yang berpotensi mengakhiri hidup ini. Dia perlahan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya dan melihat ke kedua kam. Segera setelah itu, dia berbalik ke arah wilayah Daluo sebelum menangkupkan tangannya untuk menyambut dominator dari Daluo, yang sedang duduk di singgasana. Senyuman muncul di wajah pucatnya dengan susah payah. Lord Dominator, saya cukup beruntung tidak gagal dalam misi ini. Rahasia terungkap, sosok kurus berdiri di udara di atas amburadul. Meskipun dia terlihat kelelahan setelah melalui pertarungan yang sengit, matanya masih tetap cerah dan tajam seperti sebelumnya. Matanya tiba-tiba berhenti di hati kekuatan teratas itu, karena tidak ada yang berani meremehkannya setelah menyaksikan pertempuran yang luar biasa. Banyak tatapan melihat sosok ramping di tanah yang tenang ini. Sepertinya belum ada yang pulih dari keterkejutan mereka setelah ronde terakhir pertempuran. Keheningan tetap ada untuk beberapa waktu, sebelum tatapan itu berubah menjadi bergairah. Pada saat itu, keributan yang luar biasa meledak dari base camp wilayah Daluo. Siapa yang mengira bahwa pertempuran yang tampaknya tidak signifikan ini akan menentukan nasib pemenang dan pecundang kedua belah pihak. Sebagian besar bangsawan menghela nafas lega, seolah beban berat akhirnya terangkat dari pikiran mereka. Senyuman ceria juga terlihat di wajah Nine Nether yang dingin dan cantik. Dia melihat sosok di langit yang jauh itu, merasa terhibur. Pria muda, yang dulunya segar dan polos, sekarang tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Su Qing dan Zhou Yue saling memandang dan menghela nafas pelan. Gelombang kekaguman muncul di mata mereka. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Wu Tian, Mu Chen hanya berhasil mendapatkan pengakuan, karena mereka terlalu bangga pada diri mereka sendiri.
Tapi kali ini, dia mendapatkan rasa hormat penuh mereka. Mereka tahu bahwa, jika mereka pergi berperang, mereka akan kalah dari Qin Bei, terutama di bawah tekanan yang sangat besar untuk membalikkan hasil. Tidak jauh dari mereka, Wu Tian dari Istana Blood Hawk merasa kesal. Dia tahu bahwa, mulai sekarang, jarak antara Mu Chen dan dia hanya akan semakin lebar. Di dalam base camp wilayah Daluo, orang-orang yang bersorak paling keras berasal dari Istana Sembilan Neter. Pada saat itu, bahkan yang paling keren di antara mereka, Tang Bing, wajahnya merona. Mata indahnya menatap sosok di kejauhan. Sejak Istana Sembilan Neter terbentuk, itu adalah pertama kalinya mereka menikmati momen yang begitu mulia. Hehe, Tuan wilayah kita memiliki pandangan ke depan. Raja Condor memperhatikan, tersenyum. Mu Chen diperkenalkan oleh Nine Nether, dan karena itu, dia memiliki beberapa harapan padanya. Lumayan, bahkan Raja Tidur yang pendiam berkomentar sambil tersenyum. Dominator dari Daluo duduk di singgasananya, sementara cahaya di sekelilingnya berfluktuasi, seolah-olah dia sedang tertawa, dia memiliki potensi yang besar. Nine Nether telah membawa bakat nyata ke wilayah Daluo kami. Petik 2. Semua orang tahu bahwa dia sangat senang dengan penampilan Mu Chen kali ini. Dibandingkan dengan sorakan nyaring di wilayah Daluo, kekecewaan dan kesunyian memenuhi 100 wilayah pertempuran. Kekuatan teratas terlihat sangat pucat, karena mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dikalahkan. Elder yang menyembunyikan pedang dan Old Course Ghost juga tidak menunjukkan ekspresi yang menyenangkan. Mereka telah memperkirakan bahwa mereka memiliki peluang tinggi untuk memenangkan taruhan pertempuran ini. Makanya, mereka bahkan menyarankannya sebelumnya. Hasil dari 2 ronde pertama pertempuran masih sesuai dengan harapan mereka, kecuali untuk pertarungan terakhir, yang merupakan kesalahan perhitungan yang besar. Mengingat kekuatan Qin Bei, dia bisa menyapu bersih semua komandan di wilayah Daluo, termasuk Su Qing dan Zhou Yue, karena tampaknya, tidak ada yang cocok untuknya. Tapi, siapa yang menyangka bahwa komandan profil rendah baru, Mu Chen, tiba-tiba muncul di sini di tengah-tengah mereka. Taruhan pertempuran ini melibatkan 1 juta cairan spiritual sovereign dan 1000 kota. Jika mereka kalah dalam taruhan ini, bahkan ratusan wilayah pertempuran, yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar, dapat merasakan lubang yang membara di saku mereka. Penatua yang menyembunyikan pedang dan kekuatan teratas lainnya menatap Mu Chen dengan tatapan dingin yang ekstrim. Mereka tampak seperti tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. 3 ronde pertaruhan telah berakhir. Kami memiliki 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Tolong siapkan 1 juta sovereign spiritual liquid dan 1000 kota secepat mungkin, atau aku harus memaksanya keluar darimu. Dominator of Daluo memproyeksikan suaranya yang lemah, menakut-nakuti para kekuatan puncak di 100 Battle Territory. Elder yang menyembunyikan pedang dan Old Course Ghost mengertakkan gigi dan mengalihkan perhatian mereka ke Liu Tiandao. Yang terakhir memiliki ekspresi tenang, dan mata gelapnya yang berkilauan tidak melihat mereka, tetapi pada Mu Chen, yang jauh di langit. Begitu Mu Chen merasakan tatapannya, dia merasakan kedinginan di sekelilingnya. Dalam sekejap, level kewaspadaannya menaikkan standarnya secara eksponensial. Hehe, Liu Tiandao akhirnya tertawa kecil dan berkata, karena kita telah kalah, kita pasti akan menghormati kata-kata kita. Penatua yang menyembunyikan pedang dan yang lainnya semua mengangguk dengan mencubit di hati mereka setelah mendengar itu. Mengingat karakter dominator dari Daluo, jika mereka menolak untuk membayar kehormatan, 100 wilayah pertempuran mungkin akan dipaksa untuk membayar harga yang lebih tinggi untuk itu. Tuan Liu benar-benar orang yang pandai bicara. Dominator of Daluo tersenyum. Liu Tiandao tersenyum dan tidak menjawabnya. Dia menatap tajam, yang sepertinya bisa melihat siapapun, pada Mu Chen lagi dan berkata, saya ingin berkonsultasi dengan beberapa hal dari Komandan Mu Chen dari wilayah Daluo. Jantung Mu Chen berdegup kencang. Rasa dingin melonjak juga, karena Liu Tiandao tampaknya membuat segalanya menjadi sulit baginya tiba-tiba. Apakah dia tahu tentang Liu Ming? Ekspresi Nine Nether di wajah cantiknya juga sedikit berubah di belakangnya, saat matanya yang indah berkedip. Apa yang ingin Tuan Liu tanyakan? Terlepas dari kenyataan bahwa dia merasa gugup, Mu Chen terlihat tenang dari luar. Sekitar setengah tahun yang lalu, anak saya pergi ke kota perdagangan dan menawar gulungan bernama Seni Gajah 9 Naga 9, dengan harga tinggi dalam sebuah lelang. Namun, dia hilang saat dia dalam perjalanan kembali. 2 tetua, yang melindunginya,
satu di tempat terbuka dan satu di kegelapan, juga hilang bersamanya. Suara samar Liu Tiandao memproyeksikan dirinya dengan baik, membawa udara dingin ke udara. Penatua yang menyembunyikan pedang dan yang lainnya menatap Liu Tiandao dengan heran, karena mereka bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka kemudian menatap Mu Chen lagi, mata mereka berkedip-kedip. Meskipun mereka tidak tahu apa itu seni gajah 9 naga 9, seni hebat yang ditampilkan Mu Chen menjelang akhir tampaknya memiliki beberapa kesamaan dengannya. Setelah penyelidikan saya menemukan bahwa putra saya dan dua orang tua lainnya terperangkap di bawah gunung. Saya juga menemukan bahwa orang yang menjebak mereka memiliki kekuatan penguasa bumi. Petik 2. Liu Tiandao mengatakan hal-hal ini tanpa ekspresi di wajahnya. Dan sekarang, kau memegang seni gajah 9 naga 9 di tanganmu. Mungkin Anda ingin menjelaskan tentang diri Anda. Mu Chen menggigil. Liu Tiandao benar-benar cukup banyak akal, karena dia bisa melihat lokasi di mana Liu Ming terjebak. 9 naga 9 seni gajah mungkin sulit ditemukan, tapi ini bukan satu-satunya tiruan. Jika saya berhasil menemukannya, bukankah itu melalui usaha saya sendiri? Apakah Tuan Liu berpikir bahwa saya bisa mengundang pembangkit tenaga penguasa bumi untuk bertarung? Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mu Chen memutuskan untuk menyangkalnya terlebih dahulu, karena takut membuat Liu Tiandao gelisah. Situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Betulkah? Liu Tiandao menatap Mu Chen tanpa emosi dan tertawa dingin. Dia mengayunkan lengan jubahnya, lalu udara tercabik-cabik, menampakkan saluran udara. Sorotan cahaya ditembakkan dari lorong, dan dua sosok dibawa keluar dari belakang Liu Tiandao. Mu Chen menoleh, ekspresinya segera berubah ketika dia mengenali salah satu dari mereka. Itu Liu Ming, yang dijebak oleh Ibu Lin Jing saat itu. Orang ini telah diselamatkan. Seorang pria berkulit putih berdiri di samping Liu Ming. Kedua tangannya ada di belakangnya. Keduanya mirip, tetapi pernyataan Liu Ming tidak bisa dibandingkan dengan pria berkulit putih. Minger, bisakah kamu mengenali orang ini? Liu Tiandao berkata. Liu Ming mengangkat kepalanya dan mengunci pandangannya pada Mu Chen, dendam tak berujung mengalir dari matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Hehe, aku kesulitan mencarimu." Mu Chen merasakan hatinya tenggelam. Kekuatan teratas dari kedua sisi tampaknya telah memahami ceritanya. Mu Chen bertengkar dengan Liu Ming, menjebaknya di suatu tempat, tetapi tidak menghabisinya. Jadi, rahasia ini terungkap hari ini. Semua orang sombong di wilayah 100 pertempuran, sementara yang lain di wilayah Daluo terlihat tegas. Jika masalah ini tidak diselesaikan, mereka akan mempertaruhkan hubungan mereka dengan Tian Xuan Hall. Konsekuensinya akan jauh lebih parah daripada hanya menyatakan perang dengan 100 wilayah pertempuran, karena wilayah Daluo dan Balai Tian Xuan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah tersebut. The Earthly Sovereign yang kamu pekerjakan cukup mampu. Bahkan aku tidak bisa mematahkan mantranya. Saya harus membayar mahal untuk tembakan sebesar itu untuk menyelamatkan anak saya. Tapi, meridiannya hampir seluruhnya hancur, sementara energi spiritualnya menghilang. Meskipun ia mulai pulih, seluruh hidupnya akan mengalami perkembangan yang terbatas. Liu Tiandao tersenyum, tetapi keinginan untuk menghabisi Mu Chen tidak dapat disembunyikan dalam suaranya. Jadi, apakah Anda menyebabkan Liu Ming membuang energi spiritualnya? Pria berbaju putih, yang berada di samping Liu Ming, sedikit mengernyitkan alisnya. Dia menatap Mu Chen dan berkata dengan santai, "Kalau begitu kamu juga akan membuang energi spiritualmu sendiri." Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosok itu bergetar. Dia kemudian muncul di depan Mu Chen dengan seram. Di tangannya, kipas giok mengarah ke tengah dahi Mu Chen. Saat dia bergerak, pria berbaju putih itu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Mu Chen, yang baru saja melalui pertempuran sengit, telah menghabiskan energi spiritualnya. Karena itu, dia merasa sulit untuk menghindari serangan yang masuk. Namun, dia hanya akan duduk diam dan menunggu kematian untuk mengadilinya. Tepat ketika dia akan mengaktifkan energi spiritualnya, sosok ramping berlari di depannya. Jari panjangnya menunjuk keluar, berbenturan dengan kipas giok. Energi spiritual yang menakutkan meledak dari titik tabrakan. Sosok ramping itu bergetar, sementara pria berbaju putih mundur 10 langkah. Dia membuka kipas giok, melihat ada nyala api yang menyala di dalamnya. Mata dingin itu menatap sosok ramping di depannya. Liu Ming menyebutkan bahwa ada seorang wanita di samping Mu Chen,
yang memiliki kemampuan luar biasa. Saya kira itu pasti Anda. Pria berbaju putih menatap 9 neter, yang berdiri di depan Mu Chen. 9 neter melindungi Mu Chen dari depan dengan ekspresi sedingin es. Tetapi Mu Chen memperhatikan bahwa tangannya terkepal, karena dia tidak mengharapkan episode dadakan ini. Liu Tiandao mengulurkan tangannya untuk menghentikan pria berbaju putih itu. Dia memandang dengan acuh tak acuh pada Mu Chen dan Nine Neter, sebelum mengalihkan pandangannya ke Dominator of Daluo. Kedua orang ini bertanggung jawab atas kecacatan anak saya, jadi ini bukan perseteruan biasa. Saya berharap Anda bisa menyerahkannya kepada saya. Kemudian, sebagai tanda penghargaan, Tian Xuan Hall akan menyerahkan 2 juta Sovereign Spiritual Liquid ke wilayah Daluo, bersama dengan janji kami untuk tidak melawan wilayah Daluo dalam perang perburuan besar. Petik 2. Meneguk. Pidato dari Liu Tiandao telah mengejutkan banyak orang di wilayah 100 pertempuran. Bahkan kekuatan puncak dari wilayah Daluo kewalahan oleh kondisi menarik yang baru saja diusulkan oleh Liu Tiandao. Bahkan tanpa 2 juta cairan spiritual sovereign, akan sangat menarik bagi manajemen yang lebih tinggi untuk mengetahui bahwa Tian Xuan Hall tidak akan melawan wilayah Daluo. Karena perang perburuan besar menyangkut hidup dan mati kekuatan puncak, tidak ada yang ingin memiliki musuh yang tangguh seperti Balai Tian Xuan. Kondisi ini terlalu menarik. Bahkan dominator dari Daluo mungkin tidak bisa melawan mereka. Apalagi mereka hanya perlu mengorbankan Mu Chen dan Nine Neter untuk memenuhi persyaratan. Bagi banyak orang, itu adalah kesepakatan bagus yang tidak memerlukan pertimbangan. Ekspresi wajah 9 Neter berubah saat ini. Dia tidak berpikir bahwa Liu Tiandao begitu membenci mereka. Namun, 9 Neter adalah orang yang rasional, jadi dia mengerti bahwa ini adalah godaan yang tak tertahankan untuk kekuatan apapun. Dia memegang telapak tangan Mu Chen dengan tangannya yang dingin. Kemudian, menggunakan volume yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berbisik, jika ada perubahan dalam situasi, kabur secepat mungkin. Mu Chen memasang ekspresi dingin di wajahnya, karena dia tahu 9 Neter akan memikirkan skenario terburuk. Dominator Daluo yang tak terduga mungkin akan meninggalkan mereka demi keuntungan perjanjian, terlepas dari apakah Mu Chen memberikan kontribusi yang signifikan atau tidak. Ini adalah dunia nyata, benua Tianluo ini. Dia tidak lagi berada di Akademi Spiritual Surga Utara, yang hanya diisi dengan kenangan indah. Suasana tegang terasa sangat mencekik, memenuhi seluruh ruang. Liu Tiandao mengarahkan pandangannya pada dominator dari Daluo. Dia tidak terlalu memikirkan Mu Chen atau 9 Neter, karena dia sangat yakin bahwa, selama dominator Daluo adalah orang yang rasional, dia tidak akan menolak tawaran yang bagus. Bagaimanapun, 9 Nether Lord dan seorang komandan tidak layak disebutkan di level mereka. Di bawah tatapan semua orang, dominator dari Daluo, yang duduk di singgasana, akhirnya mengubah cahaya di sekelilingnya. Ini adalah tawar-menawar yang sangat menggiurkan, katanya. Baik ekspresi wajah Mu Chen dan Nine Neter berubah lagi, sementara mereka bersiap untuk mengaktifkan energi spiritual mereka untuk melarikan diri. Tapi, sepertinya ada aura mengejek yang bersinar keluar, saat salah satu cahaya mengelilinginya. Suara serak terdengar lagi, membuat semua orang tercengang. Saya menolak, identitas asli dari dominator di Daluo. Aku menolak. Ketika suara yang agak serak dan samar terdengar, lingkungan yang bising tiba-tiba membeku, karena sebagian besar kekuatan teratas tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mu Chen dan Nine Neter, siap melarikan diri, juga terkejut. Bahkan personel yang tangguh seperti Liu Tiandao juga tercengang. Dia memandang dominator dari Daluo dengan ekspresi bingung, seolah yang didengarnya adalah halusinasi. Orang-orang di wilayah 100 pertempuran juga menunjukkan kebingungan di wajah mereka. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa dominator wilayah Daluo akan menolak kesepakatan yang begitu menarik untuk melindungi 9 Nether Lord dan seorang komandan biasa-biasa. Mungkinkah dominator wilayah Daluo yang tidak berperasaan tiba-tiba berubah menjadi orang yang benar secara tiba-tiba? Kekuatan teratas memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka merasakan ironi situasi. Raja Condor, yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya, merasa lega. Matanya dipenuhi rasa syukur. Dia telah menjadi pengikut Dominator of Daluo selama bertahun-tahun, dan dia tahu betul betapa berdarah dinginnya dia. Raja Condor hampir yakin bahwa mengingat karakternya, Dominator Daluo pasti akan mengorbankan 9 Neter dan Mu Chen. Tapi situasinya berubah drastis.
Meskipun Raja Murid Spiritual memiliki ekspresi campuran di wajahnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Raja tidur memandang dominator dari Daluo dengan heran, lalu mengalihkan pandangannya ke Mu Chen dan 9 neter. Matanya berkedip dengan pikiran. Dominator dari Daluo, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Liu Tiandao pada akhirnya adalah penguasa bumi. Dia sadar dengan cepat, dan ada sedikit kemarahan di ekspresinya yang dingin. Saya tidak perlu Anda memberitahu saya apa yang harus saya katakan, kata dominator dari Daluo dengan tenang. Ini adalah orang-orang saya harus melindungi mereka. Petik 2. Kapan dominator Daluo yang kejam belajar berbicara tentang hubungan dan persahabatan? Apakah Anda menghina kecerdasan saya? Liu Tiandao tertawa karena marah. Di benua Tianluo ini, hukum rimba diterapkan. Siapapun atau apapun bisa dikhianati selama manfaatnya benar. Selain itu hanya penguasa tingkat 5 dan seorang komandan muda di tingkat penguasa tingkat 2. Liu Tiandao merasa pilihan yang baru saja dibuatnya adalah lelucon. Saya ingin menjadi orang baik sekarang. Maukah Anda membiarkan saya menjadi satu? Dominator tertawa dingin. Darah Liu Tiandao mendidih, dan nadinya terlihat di dahinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kedua orang ini telah mencuri harta yang telah ditawar oleh putra saya. Mereka bahkan mendapatkan penguasa bumi untuk menyegelnya, mengakibatkan energi spiritualnya menghilang. Jika saya tidak membalas dendam, saya tidak akan bisa bertahan di wilayah utara lagi. Petik 2. Mu Chen membalas, ini benar-benar omong kosong. Liu Minglah yang pertama kali mengincar harta karun kami. Dia mencoba membunuh kami bersama para tetua. Kami melakukan itu untuk membela diri, dan dia pantas mendapatkannya. Petik 2. Mu Chen menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dominator dari Daluo bertekad untuk melindungi mereka. Dia tersenyum dingin dan berkata, itu adalah ratu perbatasan bela diri yang menyegelnya. Jika Balai Tianxuan punya nyali, pergilah ke perbatasan bela diri dan balas dendam di sana. Petik 2. Semua orang kaget saat mendengar Mu Chen. Bahkan Liu Tiandao dan dominator dari Daluo mengubah energi spiritual mereka. Nama, Ratu Perbatasan Bela Diri, tampaknya berdampak pada mereka. Perbatasan bela diri adalah kekuatan besar yang nyata di dunia 1000 besar. Meskipun wilayah Daluo dan Balai Tianxuan dianggap sebagai kekuatan teratas, mereka memucat menjadi tidak penting jika dibandingkan. Liu Tiandao tidak akan berani mencari masalah dari Ratu Perbatasan Bela Diri, Ling Qingzu, bahkan jika dia memiliki lebih banyak nyali. Mu Chen tahu ini dengan sangat baik, jadi dia mengangkat nama Perbatasan Bela Diri. Liu Tiandao menatap Mu Chen dengan dingin sebelum berkata, kamu bajingan kecil yang mengatakan omong kosong. Menurut Anda, siapakah Anda yang mencari bantuan dari Ratu Perbatasan Bela Diri? Ini benar-benar lelucon. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Liu Tiandao masih tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan sisi bibirnya, karena dia telah melihat gunung yang menjebak putranya. Perangkap itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa membuka segelnya. Pada akhirnya, itu adalah orang hebat yang menyelamatkan Liu Ming. Kekuatan semacam itu bahkan lebih menakutkan daripada penguasa bumi biasa. Dan rupanya, Ratu Perbatasan Bela Diri mampu melakukannya. Liu Tiandao mengedipkan matanya saat kekejaman berkumpul di dalamnya. Tidak masalah jika Ratu Perbatasan Bela Diri telah melakukannya, selama dia bisa melampiaskan amarahnya begitu Mu Chen dan 9 neter dikeluarkan. Dia tidak percaya bahwa Mu Chen memiliki hubungan apapun dengan Ratu Perbatasan Bela Diri yang menakutkan, mengingat posisinya yang tidak penting. Karena dominator Daluo menolak untuk menyerahkan orang-orang ini, saya harus melakukannya sendiri. Liu Tiandao melangkah maju, dan langit segera menjadi gelap. Dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Mu Chen dan 9 neter, dan dengan erat mengepalkan tinjunya. Ledakan, udara di sekitar mereka tiba-tiba meledak. Energi spiritual berwarna cerah merembes melalui udara dari ledakan, dan akhirnya berubah menjadi sel spiritual yang kuat, menjebak Mu Chen dan 9 neter di dalamnya. Sel itu berkilau dengan kilauan logam karena diciptakan oleh energi spiritual yang sangat murni. Itu tidak bisa dihancurkan, dan kualitas selnya sangat unggul sehingga tidak seperti yang diharapkan Mu Chen dan 9 neter. Ini adalah permainan simbolis penguasa bumi, karena mereka adalah satu-satunya yang dapat menumbuhkan energi spiritual murni dari bumi. Dalam beberapa gerakan, kekuatan teknik ilahi yang ditampilkan jauh lebih kuat daripada yang ditampilkan Mu Chen dengan seluruh kekuatannya. Mu Chen dan 9 neter mengalami perubahan dalam ekspresi mereka.
Mereka segera mengaktifkan energi spiritual mereka, tetapi serangan mereka jatuh ke sel spiritual bahkan tanpa mengguncangnya sedikitpun. Mereka masih tidak dapat melawan serangan dari penguasa bumi dengan kemampuan mereka sekarang. Huff, menahan orang-orang di depanku. Saya tidak berpikir Anda mampu melakukannya. Suara dingin dari Dominator of Daluo terdengar. Saat dia menjentikkan jarinya, seberkas energi spiritual menghantam sel. Sebuah celah langsung muncul di atasnya dan akhirnya terbuka dengan suara retakan yang keras. Baik Mu Chen dan Nine Nether jatuh ke belakang dan mendarat di depan base camp di wilayah Daluo. Mereka terguncang oleh kekuatan yang datang dari penguasa bumi. Apakah ini yang bisa mereka lakukan? Itu memang menarik. Liu Tiandao mengangkat tangannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Semua orang bisa merasakan energi spiritual besar-besaran dari bumi berkumpul dengan marah di atasnya. Energi spiritual yang dikumpulkan dalam tambalan tersedot ke dalam tubuh Liu Tiandao dengan satu tegukan. Selanjutnya, dia memuntahkan seberkas energi spiritual yang tampak seperti galaksi. Sinar energi spiritual itu mengandung debu bintang spiritual, dan itu hampir terwujud. Saat energi spiritual diserap ke dalam tubuh, Liu Tiandao mampu mengembangkan bidang energi spiritual menjadi berkas energi murni. Bahkan penguasa kelas 9 akan kesulitan mencapai ini. Apalagi itu dilakukan dalam waktu yang singkat. Sinar energi spiritual berkedip-kedip dan dipelintir menjadi pedang sepanjang 1000 kaki. Ada beberapa ukiran kuno di atasnya. Energi pedang yang menakutkan naik ke langit, meninggalkan celah panjang di udara saat melewatinya. Kami tidak bertempur selama bertahun-tahun. Biarkan saya melihat seberapa besar Anda telah tumbuh. Petik 2. Liu Tiandao menyeringai dan menyipitkan mata sebelum dia mengarahkan kedua jarinya ke langit dan berteriak, Heavenway Sword. Weng, seolah-olah itu dibentuk oleh semua bintang, pedang raksasa itu melesat ke angkasa dan muncul kembali di langit di atas wilayah Daluo. Tanpa ragu-ragu, pedang itu mengayunkan dirinya sendiri ke bawah, merobek ruang dan meninggalkan celah hitam yang besar. Kehancuran yang dahsyat mengejutkan sebagian besar kekuatan teratas. Dominator dari Daluo mendongak dan menyaksikan pedang besar berbintang mengayunkan dirinya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan udara hitam dari mulutnya. Udara hitam naik ke langit dengan suara sua, dan sekelompok duri hitam yang besar dan tampak aneh tumbuh di dalamnya dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, langit dipenuhi hutan duri hitam. Ledakan. Saat pedang panjang berbintang menebas hutan berduri hitam, bukannya layu, duri itu menyebar dan mengikatkan diri di sekitar pedang. Pedang itu melambat seolah-olah telah tersedot ke dalam genangan lumpur yang dalam dan akhirnya tersangkut di hutan berduri. Dominator dari Daluo menjentikkan jarinya lagi, dan tandan duri hitam mengeluarkan suara melengking keras. Mereka tampaknya telah berubah menjadi naga raksasa, meremas pedang berbintang menjadi debu bintang. Itu adalah cara pertempuran yang aneh dan menakutkan. Ada ketidaksenangan di wajah Liu Tiandao karena serangan pertamanya gagal. Dia segera melangkah maju lagi dan muncul di hadapan Dominator of Daluo. Dengan kedua tangannya bertepuk tangan ke depan, telapak tangannya sepertinya berayun tanpa susah payah, tapi semua orang bisa merasakan getaran dari luar angkasa. Kekuatan di balik dorongan lambat bahkan lebih menakutkan daripada serangan pedang sebelumnya. Namun, Dominator dari Daluo sama sekali tidak takut saat ia mengulurkan telapak tangan untuk menerimanya. Kedua telapak tangan bertabrakan. Tidak ada suara keras yang terdengar, tetapi semua orang melihat ke langit dengan mulut terbuka lebar. Tempat mereka diubah menjadi lubang hitam besar di ketinggian 1000 kaki. Udara di dalamnya kusut oleh kekuatan yang dipancarkan dari telapak tangan mereka. Tapi keduanya memiliki kendali mutlak atas kekuatan mereka. Pertarungan mereka tidak sesempurna pertempuran Mu Chen, tetapi tekanan yang dipancarkan cukup untuk membuat kekuatan teratas bergetar di tempat. Jika serangan mereka tidak dibendung, sedikit kekuatan, mereka bisa melukai sebagian besar orang di sana. Dong, dua sosok bergetar dan melompat satu sama lain di lubang hitam itu. Liu Tiandao mundur 13 langkah. Dominator dari Daluo hanya mundur 5 langkah, tetapi ketika kedua energi spiritual bertabrakan, cahaya spiritual yang ada di sekitarnya menghilang. Saat cahaya itu menghilang, sesosok muncul. Semua mata tertuju padanya, dan semua orang ternganga. Mata mereka menyipit dan dipenuhi ketidakpercayaan. Mu Chen juga tercengang dengan mulut terbuka, saat sosok kecil dan ramping muncul di titik di mana cahaya itu menyebar. Dia mengenakan pakaian hitam dengan rambut panjang sampai ke lutut.
Dia memiliki wajah yang kecil dan tampan. Bahkan tanpa ekspresi apapun, dia masih terlihat manis. Dia bukan orang asing bagi Mu Chen karena dia mengikuti di belakangnya, menjadi rahasia sepanjang waktu. Dia tidak lain adalah Mandela. Dia sebenarnya adalah dominator Daluo. Menghadapi satu sama lain, dampak dari energi spiritual yang menakutkan masih tertinggal di langit. Kekuatan tertinggi memandangi sosok kecil-kecil dengan mulut terbuka lebar. Siapa yang menyangka gadis kecil yang cantik akan muncul dari cahaya? Ini memang paling mengejutkan. Menyadari bahwa sosok paling terkenal di wilayah utara, dominator dari Daluo, sebenarnya adalah seorang gadis kecil. Semua orang terlihat bingung di wajah mereka. Dia adalah dominator Daluo, Nine Nether, Tang Bing, dan kekuatan top lainnya dari Nine Nether Palace, yang semuanya pernah melihat Mandela sebelumnya, memiliki ekspresi wajah yang luar biasa dan bergumam serentak. Mu Chen juga tercengang. Dia perlahan pulih dari keterkejutan awal, tetapi masih merasa sedikit tersesat di tengah pikirannya. Tidak heran dia bisa tidur dan berkultivasi di Daluo Golden Pool, bisa berkeliaran dengan bebas di Daluo Tian tanpa khawatir ketahuan, dan memiliki kekuatan yang menakutkan, jadi, dia sebenarnya adalah dominator misterius Daluo. Tidak heran dia melindungi kita. 9 Nether melirik Mu Chen, karena dia akhirnya mengerti mengapa dominator Daluo yang tidak berperasaan telah mengabaikan kesepakatan menarik yang diberikan oleh Liu Tiandao, malah memilih untuk melindungi mereka. Alasannya tidak diragukan lagi karena hubungan antara dia dan Mu Chen. Mu Chen tersenyum pahit. Dia tidak berpikir dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Mandela, kecuali membantu satu sama lain di saat dibutuhkan. Jadi, dia menghargainya menahan stres yang luar biasa yang terlibat dalam membuat keputusan untuk melindungi mereka. Di langit, Mandela tidak ambil pusing dengan keributan yang disebabkan oleh pengungkapan identitasnya. Mata emasnya menyapu seluruh ruangan, membungkam keributan di sisi wilayah Daluo hanya dengan satu tatapan. Tidak ada yang berani menatap mata emasnya ini, karena dingin dan kagum di dalamnya sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di jiwa yang paling berani. Saat Mandela menyapu pandangan tenangnya, mereka segera tersadar dari keadaan linglung. Meskipun citra gadis kecil terlihat manis, dia tetaplah dominator dari Daluo, tak peduli bagaimana penampilannya telah berubah. Bagaimanapun, hanya kalimat darinya masih bisa memutuskan antara hidup dan mati mereka. Raja Condor dan Raja Murid Spiritual diam-diam memandang Mandela dengan heran. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat penampilan feminin asli Mandela. Hanya Raja Tidur yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, karena sepertinya dia sudah tahu tentang ini sebelumnya. Tak seorang pun akan menyangka bahwa pandangan asli dari dominator Daluo yang terkenal itu adalah seorang gadis kecil. Kamu memiliki selera yang aneh. Liu Tiandao mencibir, sambil menatap Mandela. Dengan tingkat kekuatannya, mereka bebas mengubah penampilan, sesuai dengan selera dan preferensi masing-masing. Karena itu, Liu Tiandao berasumsi bahwa Mandela telah berubah menjadi penampilannya yang sekarang. Jika tidak, secara logika, dia tidak akan bisa memiliki kekuatan yang begitu dominan, seperti penguasa bumi, pada usianya saat ini. Tapi Mandela tidak memiliki ekspresi yang jelas di wajahnya, meskipun dia mengejek. Dia berkata dengan tenang, Liu Tiandao, bahkan jika kamu menggunakan semua kekuatanmu hari ini, kamu tidak akan dapat mengambil siapapun dari tanganku. Hentikan tindakan sia-sia Anda, dan pergi sekarang. Petik 2. Setelah dia memulihkan tampilan aslinya, suara melengking dan seraknya yang biasa berubah menjadi tajam, jelas, dan polos. Tetapi bagi sebagian besar kekuatan teratas, suaranya yang polos bahkan lebih misterius dan menakutkan dari sebelumnya. Pada akhirnya, di balik tubuh kecil dan suara lugu itu, terbentang kebesaran dan kekejaman seorang penguasa. Liu Tiandao memiliki pancaran dingin di matanya. Dia tahu apa yang dikatakan Mandela itu benar. Di pertandingan sebelumnya barusan, dia bisa merasakan bahwa Mandela memiliki level kekuatan yang lebih tinggi darinya. Jika perkelahian terjadi, dia tidak akan memiliki banyak keuntungan. Sepertinya Anda bertekad untuk menjadi musuh dengan Tian Xuan Hall, kata Liu Tiandao dingin. Bukankah kita sudah menjadi musuh? Mandela menyimpulkan. Baiklah. Liu Tiandao tertawa marah dan mengangguk. Dia kemudian menatap dengan mengerikan ke arah Mandela, berkata, saya akan mengingat apa yang dikatakan oleh dominator dari Daluo hari ini. Saya harap Anda akan tetap tangguh dalam perang perburuan besar. Petik 2. Raja Condor dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka saat mendengar ini.
Perang perburuan besar terlalu mengerikan, karena pasukan teratas diambil alih setiap saat. Terlebih lagi, wilayah Daluo telah membuat lebih banyak musuh. Dengan demikian, menambahkan Tianxuan Hall ke daftar musuh yang terus bertambah adalah berita terburuk bagi mereka. Namun, Mandela masih terlihat acuh tak acuh, meski diancam oleh Liu Tiandao. Ini membuat Liu Tiandao sangat kesal. Pria berkulit putih, yang telah menyerang Mu Chen dan dimentahkan oleh 9 neter, tiba-tiba melangkah maju. Dia menatap Mu Chen, berkata dengan tenang, sepertinya kamu adalah orang yang akan memimpin generasi muda di antara wilayah Daluo. Mu Chen mengerutkan kening. Saat dia melihat pria berbaju putih ini, dia bisa merasakan sedikit bahaya yang memancar dari dirinya. Dia pasti lawan yang tangguh. Kamu siapa? Mu Chen bertanya. Liu Yan dari Balai Tianxuan. Pria berbaju putih itu tersenyum. Mata indah Nine Neter menajam. Kemudian, dia berkata dengan lembut, dia adalah tuan muda dari Balai Tianxuan, dan dia juga kakak dari Liu Ming. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia dianggap sebagai salah satu yang paling luar biasa di antara generasi muda di wilayah utara. Dia jauh lebih kuat dari Liu Ming. Petik 2. Mu Chen merasakan getaran di hatinya. Pria ini memang lawan yang sulit. Sepertinya aku tidak akan bisa membuang energi spiritualmu hari ini, tapi tidak apa-apa. Saya yakin Anda akan mewakili wilayah Daluo di Dragon Phoenix Rift di wilayah utara. Kita akan bertemu nanti. Liu Yan tersenyum pada Mu Chen, tapi senyum itu membuat seseorang merinding. Mu Chen menyipitkan matanya. Liu Yan memiliki pandangan ke depan yang sangat baik. Setelah pertandingan hari ini, reputasinya di level komandan wilayah Daluo pasti akan meningkat secara eksponensial. Bahkan Su Qing dan Zhou Yue tidak dapat mengungguli dia. Jadi, satu-satunya kualifikasi untuk Dragon Phoenix Rift yang akan datang jelas adalah miliknya. Mengingat situasi saat ini, Liu Yan akan menghadiri Dragon Phoenix Rift juga. Jika mereka bertemu satu sama lain, pasti tidak akan ada yang bisa melindunginya lagi. Tapi, Liu Yan mengira dia bisa menggertaknya. Dengan mudah, Mu Chen tertawa terbahak-bahak, sambil menatap Liu Yan. Baiklah, kita akan menunggu dan melihatnya nanti. Tapi, saya harap Anda berhati-hati. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi batu loncatan saya. Petik 2. Liu Yan menyeringai, sementara kipas gioknya menyentuh telapak tangannya. Dia tidak banyak bicara, tetapi bibirnya melengkung seperti busur mengejek, diam-diam meremehkan Mu Chen. Jelas, dia tidak mengambil hati pemuda itu, yang baru saja mencapai hasil luar biasa dalam pertempuran sebelumnya, ke dalam hati. Itu bukan karena dia sombong, melainkan karena dia adalah calon tuan dari Balai Tianxuan, dan karenanya, jauh lebih unggul dalam kualifikasi dan levelnya. Liu Tiandao cukup puas dengan pidato Liu Yan, karena itu memungkinkan banyak dari mereka menyelamatkan muka. Meskipun mereka harus menunggu sampai Dragon Phoenix Rift membalas dendam, itu bukan masalah besar. Selama Mu Chen berani berpartisipasi, dia akan dikutuk. Dan, jika Mu Chen ketakutan dan menyerahkan kursinya, Liu Tiandao masih akan mempermalukan wilayah Daluo. Kali ini, Dominator Daluo, kamu menang. Tapi kuharap kau bisa tertawa terakhir. Petik 2. Liu Tiandao menatap Mandela lagi, senyum menakutkan muncul di bibirnya. Dia berkata dengan santai, oh, saya telah mendengar bahwa penguasa surgawi Netherworld dari Istana Netherworld telah kembali dari meditasinya. Dia sepertinya menyimpan dendam padamu atas plot yang kamu buat yang menyebabkan dia terluka. Setelah mendengar, Netherworld Celestial Sovereign, wajah Mandela yang sebelumnya tanpa emosi akhirnya menunjukkan sedikit perubahan. Mu Chen juga merajut alisnya dengan erat. Dia sekarang telah sepenuhnya memahami berbagai kekuatan di wilayah utara. Dia juga tahu kekuatan Istana Netherworld. Mereka adalah pasukan tertua, namun salah satu yang paling tangguh, di wilayah utara. Karena mereka mampu bertahan 3-4 putaran perang perburuan besar, jelas bahwa mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Karena Netherworld Celestial Sovereign adalah penguasa Istana Netherworld, dia harus memiliki tingkat kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Namun Mu Chen tidak menyangka akan ada perseteruan pribadi antara Mandela dan dirinya. Sepertinya bahaya mengintai di mana-mana di benua Daluo ini. Liu Tiandao melihat sedikit perubahan pada ekspresi Mandela, dan dia tertawa terbahak-bahak karena lega. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, dia mengayunkan lengan jubahnya, memeluk Liu Yan dan Liu Ming dalam cahaya-cahaya, lalu terbang ke ruang yang bengkok. Mandela memperhatikan saat Liu Tiandao pergi.
Cahaya dingin menajam di dalam pupil keemasannya, tapi yang dia lakukan hanyalah memberikan dingin. Mata emasnya yang indah menoleh untuk menatap Elder yang menyembunyikan pedang dan tetua lainnya dari Hundred Battle Territory. Tanpa kepemimpinan Liu Tiandao, tetua penyembunyi pedang dan tetua lainnya merinding saat berdiri di bawah tatapannya. Mereka tidak berani menatap tatapan tajam matanya. Serahkan jutaan sovereign spiritual liquid dan ribuan kota dalam 3 hari. Jika ada penundaan, saya akan datang mencari kalian semua, kemudian bubarkan sekte Anda. Mandela memproyeksikan suaranya yang tenang di udara, menyebabkan kekuatan tertinggi di wilayah 100 pertempuran itu menggigil. Mandela tidak melanjutkan setelah hukuman terakhirnya. Sebagai gantinya, dia berbalik dan melihat Mu Chen, sebelum tubuh kecilnya bergetar, lalu menghilang ke udara tipis. Tarik pasukan. Tepat sebelum dia menghilang, suara samar, membawa kata-kata terakhirnya, memanggil. Saat telapak tangan pangeran ketiga melambai, dia mulai menarik pasukan besar-besaran dengan tertib. Suara angin yang pecah datang tiba-tiba, dan pemandangannya luar biasa. Elder yang menyembunyikan pedang menyaksikan ketika tentara Daluo mundur. Wajahnya berkedip karena marah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi. Itu semua karena orang yang tak termaafkan itu. Jika Mu Chen tidak memenangkan pertandingan terakhir, mereka tidak akan malu. Old Course Ghost menggetarkan bibirnya, lalu berkata dengan dingin, biarkan mereka berpuas diri untuk saat ini. Saat Dragon Phoenix Rift dimulai, bajingan itu akan binasa. Petik 2. Kekuatan top lainnya mengangguk setuju. Rupanya, di dalam hati mereka, akhir dari pertempuran Mu Chen dan Liu yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal paling menyedihkan yang bisa terjadi pada seorang jenius adalah dia bertemu dengan seorang jenius yang lebih luar biasa. Di mata mereka, Mu Chen adalah yang pertama, sedangkan Liu Yan adalah yang terakhir. Pelatihan. Wilayah Daluo akhirnya meraih kemenangan dalam pertempuran penaklukan melawan ratusan wilayah pertempuran. Semua informasi tentang pertempuran menyebar seperti api saat pertempuran berakhir, dan akhirnya sampai ke telinga berbagai kekuatan yang telah menaruh minat besar dalam pertempuran. Melihat dari perspektif lain, hasilnya masih sesuai harapan karena semua orang tahu bahwa kemampuan dan potensi wilayah Daluo jauh lebih kuat daripada wilayah 100 pertempuran. Jika Hundred Battle Territory tidak mendapat dukungan dari Tian Xuan Hall, kemungkinan besar mereka tidak akan punya nyali untuk memprovokasi wilayah Daluo. Namun, meski hasilnya seperti yang diharapkan, banyak pasukan yang masih terkejut dengan proses pertempuran. Menurut informasi yang mereka dapatkan, wilayah Daluo telah ditikam dari belakang dalam apa yang disebut pertarungan hadiah ini. Tidak ada yang menyangka Spiritual Course King of Demonic Course Sekte akan menggunakan cara licik dan kejam untuk menyakiti Lord Asura dengan membakar mayat-mayat iblisnya sendiri, semua demi memenangkan putaran untuk 100 wilayah pertempuran. Sejak saat itu dan seterusnya, wilayah Daluo segera berputar ke bawah. Semua orang percaya bahwa wilayah Daluo berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena Qin Bei, perwakilan terakhir dari wilayah 100 pertempuran, tampaknya jauh lebih berpengalaman daripada komandan baru wilayah Daluo. Karena semua orang terpaku pada mentalitas ini, Mu Chen, yang sepertinya akan dikalahkan dalam pertempuran ketiga, membalikkan keadaan lawannya dan memenangkan pertempuran sebagai gantinya. Rahang semua orang jatuh. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa seorang komandan muda dengan hanya kemampuan penguasa tingkat 2 dapat mengubah arus untuk menguntungkannya. Tidak hanya dia tak terkalahkan, dia bahkan mampu keluar dari api dan menghancurkan Qin Bei, yang hampir mencapai status penguasa kelas 4. Karena pertempuran yang tidak terduga ini, keadaan berubah menjadi wilayah Daluo, dan mereka akhirnya meraih kemenangan. Hasil seperti itu jelas agak komedi, karena siapapun yang waras tidak akan dapat membayangkan bahwa pertempuran terakhir dan paling signifikan untuk mendapatkan kembali kehormatan wilayah Daluo akan jatuh di pundak seorang komandan berpangkat rendah. Selain itu, konfrontasi antara Mu Chen dan Tuan Muda Tian Xuan Hall yang terjadi di akhir pertempuran juga telah beredar di seluruh wilayah. Ini pasti menyebabkan kehebohan di antara kerumunan. Keributan itu jelas berdampak negatif pada Mu Chen. Mayoritas orang berasumsi bahwa Mu Chen adalah seorang pemula yang bangga dan lemah yang telah memanfaatkan reputasi Liu Yan untuk naik pangkat. Mereka tidak bisa disalahkan atas asumsi mereka, karena Mu Chen terlalu tidak berpengalaman dibandingkan dengan Liu Yan, yang sudah dikenal sebagai salah satu pemuda paling kuat di wilayah utara. Meskipun dia baru-baru ini menjadi terkenal setelah mengalahkan Qin Bei, itu masih belum cukup untuk membuktikan nilainya.
Jarak di antara mereka masih terlalu lebar. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, setidaknya nama yang dulunya tidak dikenal sekarang dipublikasikan di seluruh wilayah utara. Banyak pasukan tahu bahwa komandan baru yang cukup cakap bernama Mu Chen telah muncul di wilayah Daluo. Meskipun mereka tidak yakin apakah sosok ini hanya keajaiban satu pukulan di arena bakat di wilayah utara, setidaknya, Mu Chen sekarang mulai bersinar sedikit lebih cerah daripada sebelumnya. Namun, masih menjadi misteri apakah bintang baru ini dapat membuat dirinya dikenal di seluruh wilayah utara. Mungkin publik masih perlu melihat apakah dia dapat benar-benar mengubah potensi tersembunyinya menjadi kekuatan yang sebenarnya. Terbukti, jawabannya akan terungkap kepada semua orang di Dragon Phoenix Rift yang akan datang, karena Tuan Muda dari Balai Tianxuan, Liu Yan, pasti tidak akan membiarkannya lolos. Sementara berita tentang pertempuran antara wilayah Daluo dan wilayah pertempuran 100 beredar di sekitar wilayah utara, Mu Chen menikmati kedamaian dan ketenangan setelah perang di Istana Sembilan Neter. Meskipun Istana Sembilan Neter tampak cukup sibuk, karena mereka akan menerima sejumlah besar kota, Mu Chen dan Sembilan Neter tidak perlu khawatir sama sekali karena Tang Bing, pengawas, mengawasi semuanya. Selain itu, setelah perang berakhir, semua orang di Istana Sembilan Neter merasakan bahwa posisi mereka telah meningkat pesat di wilayah Daluo. Tidak hanya gosip fitnah yang berhenti beredar, berbagai kekuatan juga mulai memperlakukan mereka dengan sopan saat bertemu satu sama lain. Ditambah, Istana Bloodhawk, yang selalu memperlakukan Istana Sembilan Neter seperti merusak pemandangan, baru-baru ini mulai menghindarinya. Jelas, mereka tidak berani menilai mereka dengan jijik seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Alasan dibalik perubahan sikap yang tiba-tiba adalah karena fakta bahwa Istana Sembilan Neter telah tampil cemerlang dalam pertempuran, dan terlebih lagi karena dominator wilayah Daluo telah maju untuk melindungi Mu Chen dan Sembilan Neter di pertempuran terakhir. Dominator masih menjadi satu-satunya penguasa wilayah Daluo. Kata-katanya mutlak. Bahkan seseorang yang sekeras dan sekejam Bloodhawk King berani menunjukkan sedikit saja arogansi saat dia berdiri di depan dominator wilayah Daluo. Fakta bahwa dominator wilayah Daluo telah secara terbuka mengungkapkan kepedulian dan perhatiannya terhadap Mu Chen dan Nine Neter sudah cukup untuk menakut-nakuti orang-orang yang membenci dia. Bukit belakang Istana Sembilan Neter. Mu Chen duduk bersila di puncak. Dia menutup matanya dengan erat. Petir yang tak terlihat melingkari tubuhnya, dan suara guntur yang meraung menggelegar di langit. Suara guntur seperti suara tembakan ke telinga. Gerakannya juga agak tidak normal. Jika ada orang yang lewat di sekitar, mereka akan merasa seolah gemuruh guntur telah menembus pikiran mereka, dan itu akan mengirim mereka ke dalam keadaan histeria. Suara gemuruh ini dikenal sebagai Netherworld Thunderheart. Saat ini, Mu Chen masih menggunakan kekuatan dari Netherworld Thunderheart untuk menumbuhkan nyanyian setan hati tertinggi, yang dia peroleh dari kedalaman jurang sihir guntur. Guntur menderu itu berlangsung selama 1 jam sebelum Mu Chen perlahan membuka matanya. Dia meletakkan telapak tangannya di dadanya, tepat di atas jantungnya. Setelah hatinya dibombardir oleh Netherworld Thunderheart berkali-kali, dia bisa merasakan kekuatan Heart Demon menjadi lebih kuat. Namun, Mu Chen masih merasa sedikit kecewa, karena dia masih tidak dapat memadatkan apa yang disebut Seed of the Heart Demon. Saya kira cukup sulit untuk mengembangkan nyanyian setan hati tertinggi. Mu Chen mengerutkan bibir karena frustrasi. Namun, jika itu bisa dengan mudah dibudidayakan, maka nyanyian setan hati tertinggi tidak akan menakutkan seperti yang terlihat. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Istana Sembilan Neter. Meski sudah larut malam, Istana Sembilan Neter tampak sangat sibuk. Dengan bantuan pertempuran ini, Istana Sembilan Neter telah memperoleh sejumlah besar sumber daya. Di bawah komando Sembilan Neter, mereka bahkan telah merekrut sekitar 4.000 tentara cadangan untuk pasukan Sembilan Neter. Terbukti, kemampuan tempur mereka masih jauh dari pasukan Sembilan Neter, sehingga lebih banyak pelatihan perlu dilakukan. Namun, secara keseluruhan, Istana Sembilan Neter tampak berkembang pesat. Mereka tidak lagi tampak tak bernyawa seperti yang mereka lakukan setahun lalu. Semua transformasi ini terjadi setelah kembalinya Sembilan Neter dan munculnya Mu Chen. Mu Chen merasakan kepuasan yang luar biasa tentang perubahan kecil yang dia hasilkan. Apakah ini Netherworld Thunderheart? Sementara Mu Chen masih tenggelam dalam perubahan di Istana Sembilan Neter, suara kekanak-kanakan yang agak aneh tiba-tiba terdengar dari belakangnya.
Mu Chen kaget. Dia dengan cepat berbalik dan langsung disambut oleh pemandangan seorang gadis kecil yang sedang berdiri di atas sebuah batu raksasa. Gadis kecil itu mengenakan gaun hitam yang memperlihatkan betisnya yang cantik. Dia sepertinya juga lengah. Itu tidak lain adalah Mandela, dominator wilayah Daluo. Ketika Mu Chen melihat Mandela, dia dengan cepat berdiri dan menyeringai paksa. Sebelumnya, dia bertindak terlalu santai di sekitarnya. Karena itu, dia merasa sedikit canggung karena harus bertindak secara formal dan hormat di sekitarnya sekarang. Anda bisa memperlakukan saya sebagai Mandela. Mandela melirik Mu Chen dengan mata emasnya. Tangan kecilnya menangkup pipinya saat dia berkata, selain itu, saya cukup yakin bahwa Anda tidak akan memperlakukan saya dengan hormat meskipun saya adalah dominator wilayah Daluo. Jadi, kamu harus berhenti bersikap sok. Petik 2. Mu Chen tersenyum canggung. Dia takut pada kekuatan dominator wilayah Daluo, tapi agak tidak mungkin baginya untuk dengan tulus mengungkapkan rasa hormatnya dari lubuk hatinya. Meskipun Mandela membacanya seperti buku, dia dengan cepat tersenyum santai. Terima kasih banyak. Dia jelas berbicara tentang hari ketika Mandela melangkah maju untuk melindunginya dan Nine Nether. Dia bukan orang idiot. Dia tahu bahwa Mandela telah membayar mahal hanya untuk melindungi mereka. Anda telah berkontribusi besar bagi wilayah Daluo. Jika saya memilih untuk meninggalkan Anda dalam sekejap, banyak orang akan kecewa, kata Mandela asal-asalan. Mu Chen menyentuh hidungnya. Kedengarannya agak lucu mendengar kata-kata seperti itu diucapkan oleh penguasa bumi. Karena kekuatan Mandela sangat kuat, yang disebut kesetiaan sebenarnya adalah rasa takut terhadapnya. Karena itu, dia tidak mengkhawatirkan kesetiaan masyarakat padanya. Selain itu, karena kamu telah membantuku, aku pasti akan membalas budi. Kata-kata Mandela terdengar seolah-olah dia telah banyak memikirkannya. Ini membuat Mu Chen tidak bisa berkata-kata. Memang, di matanya, satu-satunya saat dia membantunya tampak lebih penting daripada saat dia membantu wilayah Daluo. Sini, Mandela tiba-tiba melambaikan tangan kecilnya. Seberkas sinar seperti pelangi menyerang Mu Chen. Dia menangkapnya di tangannya dan tercengang melihat pemandangan itu saat dia menundukkan kepalanya. Botol giok tembus pandang telah muncul di telapak tangannya. Botol giok sepertinya berisi cairan seperti kristal. Gelombang energi spiritual yang luar biasa terpancar dari botol. Ini adalah, Mu Chen tampak tercengang saat dia menatap Mandela. Botol ini berisi 200.000 tetes cairan spiritual sovereign. Semua berkat Anda, kami berhasil memenangkan 3 pertempuran. Melawan 100 wilayah pertempuran. Jadi, ini dianggap hadiah buat kamu, kata Mandela acuh tak acuh. Mu Chen merasa sedikit pusing setelah dia diberi cairan spiritual sovereign dalam jumlah besar. Mereka hanya berhasil mendapatkan sekitar 100.000 tetes cairan spiritual sovereign setelah membuang begitu banyak upaya untuk menggeledah sekte sihir guntur. Plus, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Karena dia sadar bahwa Istana 9 Nether membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign untuk mempertahankan perkembangan mereka. Cairan spiritual sovereign sangat penting untuk pelatihan Master Sovereign, karena mempercepat proses pelatihan sangat. Plus, agar Mu Chen mengaktifkan kekuatan super berdaulat dari tubuh abadi matahari besar, dia akan membutuhkan galon cairan spiritual berdaulat. Namun, dia saat ini terlalu bangkrut, dan dia telah menekankan tentang masalah ini. Dia tidak berharap bahwa 200.000 tetes cairan spiritual sovereign akan tiba-tiba muncul begitu saja. Dia pusing dengan kebahagiaan. Mu Chen memegang botol giok di tangannya. Meskipun dia awalnya bermaksud untuk menolak tawarannya dengan berpura-pura, dia masih mengerutkan bibir dan menerimanya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh mengangguk pada Mandela. Terima kasih. Mandela berdiri dari batu raksasa. Saat angin bertiup melintasi langit malam, rambutnya yang sepanjang lutut tertiup angin. Itu membuat gadis kecil itu terlihat sangat lemah pada saat itu. Dia melihat ke arah Mu Chen dan berkata, setelah 3 bulan, kamu akan mewakili wilayah Daluo di Dragon Phoenix Rift. Liu Yan pasti akan menemukan cara untuk mengeroyokmu. Jadi, saya akan melatih Anda secara pribadi dalam 3 bulan ini. Jika Anda gagal mencapai standar yang diharapkan ketika saatnya tiba, Anda akan didiskualifikasi dari ambil bagian dalam keretakan. Petik 2. Meskipun dia terdengar tenang, masih ada rasa otoritas dalam suaranya. Saat suaranya memudar, dia berbalik dan melayang pergi, meninggalkan Mu Chen yang tercengang, yang masih memegang botol giok di tangannya.